Jumpa lagi dengan Ibu Delima dalam belajar APBN dan APBD. Di sini kita akan membicarakan pengertian, fungsi, dan tujuan penyusunan APBN dan APBD tersebut. A. Pengertian APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat dengan APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember pada tahun yang bersangkutan. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. Nah, ada 5 hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Cari dan temukan penjelasannya. Jawaban kamu ketik di GCR ya guys. Nanti lihat foldernya. Baik. APBN itu kan berasal dari pemerintah pusat nih. Nah, pemerintah daerah baik di tingkat 1 ataupun tingkat provinsi dan tingkat 2 atau kota maupun kabupaten juga membuat daftar anggaran yang disebut dengan APBD. APBD itu sendiri merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Nah, berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah atau disebut dengan Perda. Nah, sudah jelaskan pengertian dari APBN dan APBD. Nah, kemudian kita masuk ke bagian B, yaitu fungsi serta tujuan APBN dan APBD. APBN dan APBD itu disusun supaya sasaran pembangunan dalam jangka waktu 1 tahun dapat tercapai. Kebayang gak sih kalau APBN dan APBD itu disalahgunakan? Apa yang bakalan terjadi? Ya, fungsi-fungsi dari APBN dan APBD tidak akan berjalan dengan maksimal. Kalau begitu, apa sih fungsi APBN dan APBD itu? Nah, ada 6 fungsi APBN dan APBD. Yuk simak baik-baik ya. Yang pertama, fungsi otorisasi. Fungsi ini menjadi dasar untuk negara atau daerah dalam pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran pada tahun yang direncanakan. Nah, jadi APBN itu merupakan dasar bagi negara dalam pelaksanaan pendapatan dan pengeluarannya. Kemudian yang kedua, fungsi perencanaan. APBN dan APBD dibuat sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tahun anggaran yang direncanakan. Misalnya nih, apa saja akan diterima selama dalam 1 tahun. Kemudian untuk apa saja uang yang diterima itu
digunakan. Nah, itulah yang disebut dengan fungsi perencanaan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. APBN dan APBD menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam APBN atau APBD itu atau belum? Jadi, fungsi pengawasan ini dipakai untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Apakah pemerintah menjalankan APBN atau APBD itu dengan baik, dengan benar atau tidak. Nah, kemudian yang keempat, fungsi alokasi, yaitu sebagai penyediaan barang publik atau sektor pembangunan. APBN dan APBD kan bersumber dari pajak nih. Nah, dialokasikan deh untuk membangun sarana umum yang nantinya bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Yang kelima yaitu fungsi distribusi. Artinya, dana yang akan digunakan itu gak boleh terpusat hanya di satu sektor atau daerah tertentu saja. Pemerintah saat ini sudah berusaha menjalankan tugas distribusi ini dengan baik. Saudara kita di Papua yang selama ini tertinggal, sekarang sudah mulai tersenyum karena sentuhan tangan pemerintah. Bahkan banyak masyarakat menerima berbagai bantuan sosial selama pandemi COVID-19. Yang keenam, fungsi stabilisasi. Adanya APBN atau APBD dapat menjaga kestabilan keadaan ekonomi. Contohnya begini, ketika harga barang dan jasa naik, pemerintah akan menaikkan pajak. Itu disebut dengan kebijakan fiskal. Nah, dengan begitu jumlah uang yang beredar akan berkurang dan harga-harga bisa normal kembali. Perhatikan kenaikan harga barang-barang mulai dari minyak goreng yang sudah duluan naik, disusul dengan sembako lainnya yang mengalami kenaikan harga. Coba pikirkan, bagaimana cara pemerintah menstabilkan harga barang-barang tersebut? Jelaskan. Semakin banyak yang kamu jelaskan, akan semakin ingat dan mengerti kamu. Penjelasan kamu ketik di GCR ya guys. APBN yang berfungsi sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara memiliki tujuan melaksanakan kegiatan kenegaraan yang pada akhirnya mencapai kemakmuran masyarakat. Nah, tentu kamu sudah bisa dong menjelaskan 6 fungsi itu. Jadi, ada 3 soal ya yang harus kamu jawab di GCR. Begitu juga dengan APBD. Tujuan akhirnya ya supaya kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di daerah semakin merata. Intinya, tujuan APBN dan APBD adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Nah, itulah pembahasan kita mengenai pengertian, fungsi dan tujuan APBN dan APBD. Selanjutnya, kita akan bahas sumber pendapatan dan belanja, baik APBN maupun APBD. Untuk itu, kamu baca buku-buku yang relevan dengan materi tersebut. Kemudian, buat 1 contoh APBN dan 1 contoh APBD masing-masing di kertas HVS ukuran F4, warnai, lalu jelaskan dalam bentuk video. Ini kita pakai untuk
pengambilan nilai keterampilan yang pertama. Nanti tugas ini dimasukkan ke GCR. Kamu boleh lihat folder tugasnya. Oke guys, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Tetap semangat ya, tekun belajar dan jaga kesehatan. Itu merupakan wujud syukur kita kepada Tuhan semesta alam. Thank you. Need to slow down, embrace the love we found. For you and I were safe and sound.